Oke, selamat datang di video berikutnya di upgrade JBL Extreme ini. Jadi di sini kita sudah punya speaker Harman Kardon 2,75 inch ya, seperti yang di video sebelumnya, dan juga ya 2 biji. Oke, tapi di sini kita upgrade besar-besaran karena ya kalian tahu kemarin itu gue nggak upload video, jadi ya ini alasannya. Jadi karena ini upgrade-nya lumayan besar, jadi gue nggak bisa upload kemarin ya karena fokus sama upgrade ini. Oke. Dan kita lihat dulu bagaimana bentuknya. Ini masih saya disassembly ya. Jadi di sini masih belum ada mur yang terkait. Dan di sini kalian lihat di bawah ini ada banyak sekali kabel. Ini fungsinya buat apa aja? Ya emang fungsinya banyak banget ya. Jadi di sini ada beberapa kabel ini buat fungsi tombolnya nanti, buat tombol di atas, misal mau ditaruh di atas ini. Ini ada sebelum sama plus sama minus, kemudian ada berapa ini? Ini ada 7 ya, ada 7 warna di sini. Nah di sini nanti ada plus minus, kemudian EQ, kemudian ada mode, apa lagi yang satu, pokoknya ada 5 tombol ya buat amplinya. Kemudian ada 2 lagi, jadinya 5 tadi, 5 tombol ampli tambah 2 lagi. 2 itu fungsinya untuk apa ya kemarin itu, oh iya yang satunya untuk 5 volt, jadi misal mau ngecas pakai USB gitu. Yang satu lagi adalah buat indikator lampu, jadi kalau Bluetooth kan ada yang kelap-kelip atau statis gitu, nah itu untuk lampu Bluetoothnya. Oke, berikutnya ada beberapa tombol ada beberapa kabel daya. Jadi yang hitam ini tentu saja untuk ground, kemudian yang biru untuk kabel power ya, jadi on off gitu. Di sini saya pengen pakai MOSFET, tapi untuk sementara kita pakai tombol toggle dulu, on off gitu. Kemudian ada kabel speaker, 4 kabel speaker ini yang saya langsung balikkan ini misal untuk development lebih lanjut, tapi untuk sementara saya biarkan di luar dulu. Oke, mari kita buka speakernya. Kita buka saja, semoga tidak ada yang error atau ya error. Oke, bisa kalian lihat di sini adalah ampli plus Bluetooth. Di sini adalah Sanwo TPA 31116. Kalian tidak perlu cari di OL Shop ya. Ini barang ini udah goib. Anggap aja barang ini udah nggak ada. Kalau kalian pengen sesuatu yang sama, mungkin kalian bisa pakai apa ya namanya, lupa aku. Wuzi ya, yang lagi viral-viralnya itu sekarang pakai Wuzi. Soalnya dulu itu sebelum Wuzi itu viral, kita itu biasa pakai ini Sanwo TPA 3116. Tapi sekarang udah nggak ada. Bisa kalian lihat 5 tombol sebelumnya yang saya bicarakan. Kemudian 5 volt di sini. Ini step down ya, dari 16 volt ke 5 volt. Kemudian ada Bluetooth, LED Bluetooth yang kabel satunya. Kemudian di sini ada speaker dan juga kabel daya yang sebelumnya saya ucapkan. Kemudian yang terakhir adalah ada battery pack, ada pack battery plus BMS. Sebentar saya putar dulu. Nah, di sini ada BMS yang hitam ini, BMS 4S. Ini buat 16 volt, oke. Dan juga baterainya ada 4. Ini baterai bekas power bank, jadi saya lumayan percaya ya sama kualitasnya. Soalnya ini benar-benar powerbank saya udah saya nggak kepake, tapi baterainya masih bagus, jadinya saya ambil dari powerbank. Jadi ini bukan baterai beli satuan gitu, tapi ini beneran baterai powerbank 10.000 mAh saya ambil. Tapi kalau misal gini berarti tinggal berapa ya, 2500 mAh tapi 16 volt, oke. Jadinya ya itu tadi rangkaiannya.
16 volt charging sama sama BMS, jadinya ini bisa ngecas, bisa proteksi bareng di BMS ini. Seharusnya saya pengen nambahin indikator BMS satunya, misalnya ada CD sama FD, nanti saya lihat di gambar di sini. Nah, itu bisa buat indikator baterainya kalau apabila udah penuh. Tapi sayangnya BMS yang ini nggak ada, dan saya punyanya cuma BMS 4S yang versi 20 ampere ini kalau nggak salah. Jadinya ya nggak ada CD sama FD. Oke, kemudian yang lain-lainnya ya bisa kalian lihat sendiri bagaimana skemanya. Simple sebenarnya, simple, tapi karena ini amplinya udah lumayan bagus, saya suka sama ampli ini, ya saya pakai ampli ini aja. Mungkin yang perlu diperhatikan kalau kalian mau build seperti ini, bahwa kalian bisa mungkin pakai kabel terbesar ya. Ini misal kabelnya itu sebesar ini, supaya ampere yang masuk ke ampli kalian itu bisa sebanyak mungkin. Oke, di sini saya nggak pakai kapasitor karena saya yakin bahwa kabel sebesar ini itu udah cukup. Dan pas saya tes pakai adaptor ya, ampli ini buat volume maksimalin speaker 2 ini itu cuma butuh sekitar berapa, 3 ampere ya, 3 ampere, 3,5 ampere lah, anggap aja pas sebesar-besarnya lah. 3,5 kali 16 itu 56 watt ya. Jadi baru separuh dari ampli ini bisa. Misal ampli ini kalau kalian lihat datasheetnya, mungkin saya tampilin di sini nanti, itu maksimal 100 watt ya. Tapi di 16 volt tentu saja tidak bisa sampai 100 watt. Jadinya 56 watt lumayan impresif, lumayan bagus menurut saya. Jadinya ya 56 watt. BTW ini amplinya itu bisa agak panas kalau kalian full volume terus. Kemudian di sini di belakang speaker ini ada lubang. Yang saya suka sama speaker ini adalah jadinya kalau speaker yang lain itu kadang itu nggak ada lubangnya di sini. Jadinya ya magnet itu full magnet aja. Tapi di sini dua-duanya ada lubangnya. Ini ada benefitnya, ada keuntungannya, di mana apabila ada lubang seperti ini, nanti itu ada udara yang keluar dari sini, dan udaranya itu bisa lebih efisien dalam dinginin coil ya. Jadi coil itu bisa panas banget, dan lubang ini tuh sangat berguna banget buat dinginin coil itu tadi. Dan di sini sebagai plus, ternyata ampli ini ditaruh di bawah, persis di bawah speakernya. Jadi udara dari angin dari lubang kecil ini bisa turut dinginin amplinya dikit, walaupun nggak terlalu ngefek ya, tapi ada angin sedikit sama enggak itu kelihatannya sangat berefek kalau di sistem tertutup. Soalnya ini nanti kan ditutup semua ya, di seal semua, di lem semua, jadi nggak ada udara yang ada itu cuma ada yang di dalam sini aja. Oke, mungkin itu aja untuk video hari ini. Saya nanti coba bakal seal ini. Saya juga masih bingung ini cara naruh Twitternya kayak gimana, tapi nanti dipikirin di kedepannya aja lah. Oke, mungkin itu aja. See ya di video berikutnya.